bagi para jamaah yang hadir di Masjid An-Nabawi. Semoga kita selalu mendapatkan curahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan thalabul ilmi, yaitu kajian Sabtu subuh, yang insyaallah hari ini materinya akan disampaikan oleh Ketua MUI kita, Ketua MUI Kota Tangerang, yaitu Bapak Kiai Haji Baijuri Khotib MA. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kajian Sabtu subuh dimulai, saya dari DKM An-Nabawi ingin menyampaikan informasi sekaligus undangan bagi para jamaah kajian Sabtu subuh yang hari ini ba'da salat zuhur ada waktu kosong, bisa hadir, dipersilakan hadir, yaitu mengikuti live shooting Tabligh Damai Indonesiaku on air di Masjid An-Nabawi. Yang bisa hadir bisa datang ke Masjid An-Nabawi, yang belum bisa hadir bisa menikmatinya di rumahnya masing-masing. Jadi bisa live on air langsung di TV ba'da sholat zuhur, mulai dari 12:30 sampai jam 2:30, itu acaranya di sini. Insyaallah Damai Indonesiaku ini berjudul tentang bahaya mujaharoh, yaitu bangga dengan dosa. Materinya atau ceramahnya itu ada dua. Yang pertama ada Ustadz Abdurrahman Jailani yang biasa kita sebut atau biasa dikenal dengan Ujai, Ustadz Abdurrahman Jailani. Dan yang kedua ada Ustadz Fatih Rishad. Beliau adalah anak dari Dr. Haris Hakam. Insyaallah akan ada penampilan qori juga dari imam kita, Imam Ustadz Ismail Budiman, di live tersebut, dan insyaallah di MC-kan ya, bukan sama saya tapi sama Muhammad Agung Izul Haq, yaitu Bang Agung. Bagi para jemaah yang insyaallah dan berkenan hadir, silakan hadir pada saat sholat zuhur berjamaah. Jadi ba'da sholat zuhur diatur jamaah oleh TV One dengan memakai pakaian putih, ya, pakaian biar rapih dilihat di TV-nya gitu. Demikian sekilas info dan undangan bagi para jamaah kajian Sabtu subuh. Dilanjutkan dengan kajian, insyaallah kajian Sabtu subuh hari ini membahas tentang As-Sirah Nabawiyah karya Imam Hisham. Sebelum kajian Sabtu subuh hari ini dimulai, marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah Kiai Haji Ahmad Baijuri Khotib MA akan menjelaskan sekitar 30 atau 40 menit disambung dengan sesi tanya jawab. Kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Baijuri Khotib MA, Ketua MUI Kota Tangerang, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالسناد المتصل لمؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وحضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وجميع الملائكة الله المقربين وجميع المؤلفين والمصنفين مؤلف هذا الكتاب سيرة ابن هشام نفعنا الله تعالى بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid An-Nabawi beserta seluruh jajaran, para jamaah taklim subuh Yaumus Sabti rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama masjidnya, Masjid An-Nabawi, pakai an. Masjid An-Nabawi, ya. Subhanallah, tadi subuhnya full, penuh. Saya bahagia sekali. Saya pikir yang ngaji juga banyak. Gitu. Ternyata selesai sholat, saudara-saudara kita memang punya urusan masing-masing. Padahal kata Nabi ta'allumuka sa'atan, belajarnya kamu 1 jam, 1 saat, fi majlisil ilmi, pada sebuah majlis pengajian, khairun min mi'ati salatin. Atau dalam bahasa lain, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu di majlis ilmu, khairun min mi'ati salatin, itu lebih baik dibandingkan tunggang tonggeng 100 rakaat. Ya. Masya Allah. Ya. Oleh karenanya maka sesungguhnya di dunia ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma 2 yang tidak dilaknat. 1 aliman, yang kedua muta'alliman. Orang yang selalu belajar, dan juga orang yang mengajarkan ilmu agama. Ya. Pada hadis lain, baginda Nabi, ya,
pernah menyampaikan kepada sahabat, kata baginda Nabi, apabila kalian lewat kemudian kalian bertemu dengan raudhah min riyadil jannah, kalian lewat di sana ada taman surga, raudhah min riyadil jannah, taman surga. Qalu, sahabat tanya, mahiya ya Rasulullah, Rasul, apa itu taman surga? Qala, Nabi menjawab, majlisul dzikri ay majlisul ilmi, di mana di sana kumpul orang-orang, di sana ada pengajian, di sana ada majlis ilmu, maka itu kata Nabi adalah raudhah min riyadil jannah, taman surga. Ya, Masya Allah. Jadi berbahagia, mudah-mudahan pagi hari ini duduknya kita sama-sama ya untuk terus belajar dan belajar, mengaji dan mengaji. Allah berikan pahala lebih baik daripada mi'ati salatin, 100 rakaat. Masya Allah. Bapak jamaah yang saya muliakan, yang pertama tentunya kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan, Allah jaga iman Islam kita ya. Betapa di penghujung kehidupan dunia, sebab hari ini sudah akhiruz zaman ya. Kita mungkin para orang tua insya Allah dan mudah-mudahan ila akhiril hayah, sampai hayat kita, mudah-mudahan Allah jaga iman kita dan menjadi orang-orang yang terus datang ke masjid. Tapi kita tidak pernah tahu, bahkan harus ada kekhawatiran, apakah anak-anak kita imannya masih sama atau tidak dengan kita. Apakah nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang masih datang hadir ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ya'ti yaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidak datang satu hari kecuali hari itu lebih buruk, fitnahnya lebih hebat, lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lalu. Masya Allah. Oleh karenanya patut kita bersyukur Allah masih jaga iman kita dan harus terus kita pelihara ya. Yang selanjutnya adalah nikmat sehat wal afiat. Syukur alhamdulillah kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada situasi bulan-bulan yang lalu, bulan Juli dan Agustus. Masya Allah, suasananya begitu mencekam, begitu ketakutan semua orang pada satu makhluk yang bernama corona. Ya, ini ingin saya sampaikan ya. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia bekerja, dia ada, dia turun, dia hinggap, dia membunuh, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian ada cara yang kita dengar ini dibocorkan di laboratorium atau bocor di laboratorium, itu soal lain. Yang pasti apapun kejadian yang ada di muka bumi ini adalah tidak lepas min qadarillah, dari takdir, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali situasi kemarin, termasuk masih hari ini, kemudian kita tidak percaya, tidak menerima bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa
ada tangan-tangan jahat di situ, itu soal lain. Itu soal tersendiri. Ya, jangan sampai kemudian sudah ini situasi mencekam, kemudian secara akidah, secara tauhid, kemudian kita juga menjadi salah. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kemarin karena faktor itu kemudian ajalnya tiba, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kampung kita, daerah kita hari ini sudah mulai landai. Tadi saya lihat salatnya juga sudah mulai rapat. Al-A'zam sampai hari ini masih iya. Kemarin minta pertimbangan ke majelis ulama. Banyak telepon Haji Taufik ke majelis ulama, minta surat Pak Kiai, Pak Ketua Majelis Ulama. Ini gimana sholat? Saya bilang kalau surat saya enggak mau. Sebab khawatir situasinya berbeda. Satu kampung dengan kampung yang lain. Satu masjid dengan masjid yang lain. Tapi kalau pertimbangan mau. Apa pertimbangannya? Yang pertama, bahwa hukum berjamaah dalam sholat itu taswiyatus sufuf wal i'tidal. Ya, rapatkan barisannya dan tegakkan. Wasaddil khalal, dan tutup rapat. Jangan ada longgar. Itu hukum asalnya dalam berjamaah. Maka imam ngomongnya istawu wa'tadilu wasaddil khalal. Begitu kan Pak ya? Jadi taswiyatus sufuf wal i'tidal wasaddil khalal. Itu hukum asal. Bahwa kemudian kemarin atas permintaan pemerintah karena harus social distancing, harus begini begitu, itu ada illat gitu. Karena dianggap katanya kalau terlalu dekat khawatir ada penyebaran. Oke, clear. Karena ada alasannya, dalam bahasa agama ada illatnya, maka boleh. Tapi kalau kemudian illatnya sudah hilang, alasannya sudah tidak kuat, maka kembali ke hukum asal bahwa salat berjamaah itu adalah taswiyatus sufuf wal i'tidal wasaddil khalal. Rapatkan barisannya, i'tidalkan, dan tutup. Jangan sampai renggang. Kembali kepada hukum asal. Tergantung apakah di masjid itu menurut pengamatan teman-teman aman. Begitu. Tapi masjid mah aman insya Allah. Satgas Covid cuma nyuruh cuci tangan. Kita masuk masjid bukan cuma mencuci tangan. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Iya kan? Iya, kita lebih hebat dari yang disuruh sama Satgas. Jadi fa insyaallah ya, zahiran wa batinan kita ikhtiar dan mohon kepada Allah dijaga seluruh ahli masjid. Begitu. Kita juga harus ada curiga sebenarnya. Tapi ini ngomongnya di sono, ya. Jadi alhamdulillah. Yang kedua Bapak-bapak sekalian, ya. Ini kaitan dengan situasi yang hari ini masih pandemi. Yang paling penting dari sekedar kita menjaga fisik kita, menjaga pikiran dan perasaan. Ya. Menjaga pikiran dan perasaan. Gitu. Sebab kemarin orang, ya, begitu masifnya media, begitu masifnya televisi, begitu masifnya surat kabar, ya, memberitakan tentang corona dan ciri-cirinya A, B. Cirinya kalau pilek meriang, pilek batuk, terakhir tambah lagi mencret. Gitu. Nah, karena kita sudah termakan berita, sudah termakan isu yang di framing, yang dibangun. Begitu. Begitu kita rada meriang, padahal kehujanan kegerimisan, ya. Begitu kita mencret padahal salah makan. Nah, kalau pikirannya tidak terjaga dengan baik, perasaannya tidak ternetralisir, timbul pikiran.
Begitu kan? Waduh, jangan-jangan begitu. Akhirnya di swab begitu. Positif. Dijemput sama astronot. Udah mah kita ketakutan dengan berita, ya. Kemudian menurut informasi orang kalau sudah dinyatakan positif, maka statusnya dia lebih najis dari anjing. Secara maknawi. Bukan najis, Pak, anjing yang dalam bahasa agama hukumnya mughalladzah, ngasih makannya boleh dekat. Ya. Tapi kemarin orang yang distatuskan begitu, emaknya, ibunya tidak boleh dekat, anaknya enggak boleh dekat. Ngasih makan cuma di pintu. Apa ini bukan najis maknawi begitu? Ini pembunuhan pelan-pelan. Gitu. Kan kira-kira begitu. Kalau perasaan itu kemudian kita tidak netralisir, maka yang paling penting menurut saya dan kita semua adalah menjaga pikiran dan perasaan bahwa sungguhnya kita tidak begitu. Virus itu ada, makhluk itu wallahi hakun ada begitu. Tapi dia menjadi serem seperti monster karena berita yang begitu luar biasa, dan itu yang bikin orang-orang sono gitu. Alhamdulillah kita masih Allah jaga, pikiran kita masih dipelihara dan kita masih bisa menjaga perasaan dan pikiran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya merasa terhormat pagi hari ini diundang, walaupun juga akhirnya belum tidur begitu. Rada, oh jangan-jangan gua ketiduran nih. Handphone saya bunyinya jam 4. Kalau jam 4 baru bunyi bangun tidur, iya kan, nggak bakal keburu dah urusan. Tamu ketepatan semalam jam 1 baru pulang, saya coba mutolaah sebentar, akhirnya alhamdulillah begitu. Pagi hari ini sama-sama akan kita coba bedah, walaupun tidak sempurna, sangat tidak mungkin, yaitu sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah adalah sejarah tentang perjalanan kehidupan seorang manusia agung, ya. Dia manusia tapi walaikal basyari, tapi dia tidak seperti manusia. Maka pantas kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebut manusia agung. Ya. Sesuai dengan permintaan saya coba sodorkan ada sebuah kitab namanya Sirah Nabawiyah tulisan Ibnu Hisam, ya. Sesungguhnya ya, Sirah Nabawiyah, ya, buku-buku kitab-kitab tentang ini sudah banyak ditulis sejak zaman tabi'in, baginda Nabi, kemudian sahabat, kurun setelah sahabat namanya tabi'in. Ini sudah mulai ditulis dalam catatan-catatan, lembaran-lembaran tentang beberapa kejadian-kejadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada tabi'in. Ya. Ada sebuah kitab namanya Al-Maghazi, tulisan Ibnu Ishaq, yang ini dianggap paling monumental, paling lengkap, yaitu kurun zaman tabi'in. Ya. Kemudian dilanjutkan pada zaman seterusnya, ya. Ada kitab yang sampai hari ini seluruh ulama yang concern pada urusan sejarah, tarikh, termasuk tarikh kehidupan baginda Nabi, termasuk juga para sahabat, adalah kitab ini, As-Sirah An-Nabawiyah, tulisan Ibnu Hisam. Ini kenapa ini dianggap monumental? Karena kitab ini ditulis menggunakan metode yang pertama, ar-riwayah. Ya. Kitab ini tidak keluar dari riwayat
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penulisnya Ibnu Hisam dari gurunya Al-Bakkai dari gurunya yaitu Ibnu Ishaq dari sahabat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi sangat diteliti. Yang kedua, kitab ini ditulis dengan ad-dirayah. Kalau kita kira-kira penelitian, bukan sekedar oh ini dari Nabi begini-begini, riwayat. Ada berita dari fulan. Itu riwayat. Yang kedua ad-dirayah. Ada metodologinya, ada penelitiannya. Apakah berita yang dari jalur ini benar apa enggak? Bohong apa enggak? Kuat apa tidak? Lemah apa tidak? Itu ad-dirayah. Yang ketiga, kitab ini ditulis dengan metode isnad. Ya. Ditulis di sini. Ya. Tidak seperti kitab-kitab lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Tulis baru rawahul Bukhari. Di sini tidak. Diisnadkan. Haddatsana, cerita kepadaku misalnya Ziyad bin Abdullah bin baru an. Jadi ada isnadnya. Maka Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisam ini kitab yang paling monumental, kitab yang paling lengkap dan menjadi rujukan para ulama dalam kemudian menulis kitab-kitab lain. Maka pasca Ibnu Hisam kesini banyak ya buku-buku tentang tarikh ya, tentang sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka nanti saya menganjurkan kepada kita semua agar membeli salah satu kitab buku yang sudah diterjemah ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia banyak sekali tentang kehidupan atau perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini kenapa harus kita baca, jangan sampai kemudian kita beragama Islam menjadi salah. Ya. Salahnya kenapa? Tidak sama dengan apa yang ada dalam perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh. Nabi pernah ngomong bahwa inna dinal Islam atau inna din qawiyyun matin. Agama kita ini agama yang kokoh, agama yang kuat. Begitu. Dan Allah sudah menjaga agama kita. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah kita merasa menjadi pembela bahwa dakwah wajib itu iya. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa aku yang akan menjaga. Gitu. Kalian tugasnya cuma ngajar, dakwah, ngaji dan seterusnya. Maka kemudian kata baginda Nabi, peganglah agamamu birrifqi dengan lembut. Jangan dengan kekerasan, jangan dengan kekasaran. Begitu. Nah, kalau nanti kita baca sejarah baginda Nabi, maka sungguhnya Nabi adalah orang yang sangat lembut kehidupannya. Nabi lembut tapi tegas. Begitu. Agar kita tidak salah dalam beragama, agar kita tidak salah dalam melakukan pembelaan terhadap agama. Begitu. Kalau kita kemudian membaca sejarah. Ya. Dalam kitab ini ditulis ya bahwa kata Ibnu Hisam, pertama saya coba bagi 3 fase ya. Yang pertama tentang kelahiran. Ya. Ditulis oleh Ibnu Hisam bahwa secara fisik ya, secara jasadiah, secara fisik ya, baginda Nabi memang lahir. Ya. Dilahirkan
itu di akhir zaman menjadi nabi kita, masya Allah dan alhamdulillah. Dan kemudian punya apa namanya, punya itu turunan-turunan, punya ibin-ibin begitu, bapaknya itu sampai Nabi Adam. Tapi ada sesuatu yang juga kita harus catat, bahwa ada secara ya penciptaan Nabi, keberadaan baginda Nabi. Kalau tadi secara fisik, ada Nabi secara zatiyah, secara maknawi. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan makhluk akhir zaman. Nabi kita bukan nabi akhir zaman. Nabi kita sesungguhnya secara ruhani, ya, secara zatiyah adalah makhluk pertama. Ya. Seluruh ruh-ruh, arwah-arwah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insan wa jinnan wa malaikatan, itu mengikuti ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau secara fisik memang baginda Nabi kita bisa lihat lahir pada tahun sekian pada tahun Gaza, dilahirkan di Makkah, Arab Saudi, itu secara fisik. Tapi secara maknawi, secara zatiyah, Nabi kita orang yang sangat dan harus kita cintai, sesungguhnya menjadi makhluk pertama secara maknawi. Sebab ruhnya itu sudah dikelilingi. Allah menciptakan ruh yang lain itu setelah menciptakan ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Hisham juga cerita kelahiran Nabi secara fisik itu juga disertai dengan tanda-tanda keagungan, ya, tanda-tanda kenabian, ya. Di antaranya ketika ibunda baginda Nabi pada masa proses kehamilan itu sudah sering kali dikunjungi, diziarahi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallah, ya. Jadi Jibril datang itu bukan hanya pada saat menyampaikan wahyu di Gua Hiro, sebelum kelahiran, bahkan ketika Nabi masih dalam alam kandungan secara fisik, Jibril sudah sering kali berkunjung kepada ibunda Siti Aminah, ya, begitu. Dan kemudian pada proses kelahiran juga ada peristiwa-peristiwa yang di luar, ya, di luar nalar akal kita. Maka kelahiran Nabi disebut tahun fil, tahun gajah, karena pada tahun itu ada satu peristiwa yang menggemparkan, yang dalam hitungan militer, dalam hitungan kekuatan, ya, mestinya Ka'bah harus hancur, ya. Ada raja namanya Abraha, ya, tinggal di kota San'a, Yaman, ya. Dia bangun karena dia beragama berbeda dengan baginda Nabi. Dia membangun semua rumah ibadah yang besar, gereja yang besar, ya. Dan Raja Abraha menginginkan gerejanya dikunjungi lebih ramai dibandingkan Ka'bah, Masjid Haram yang ada di Mekah yang saat itu kumuh. Zaman itu kumuh, Pak. Ya. Adanya di lembah. Kalau hujan banjir, begitu. Nah, ternyata karena memang Allah sudah menentukan itu Baitullah, ya, Mekah adalah Ardul Haram, tanah haram, ya Allah memang urusannya, bukan urusan manusia, tidak bisa direkayasa. Akhirnya Abraha punya kesimpulan, ini jalan terakhir, Ka'bahnya yang harus dimusnahkan. Maka tahun itu Abraha mengerahkan kekuatan gajah yang seluruh pemimpin dan kepala-kepala suku yang ada di tanah Makkah
itu semua tidak mampu untuk menahan. Dalam hitungan akal, Ka'bah akan hancur karena tujuan Abraha datang ke Mekah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bahnya hilang, maka nanti orang akan datang ke gereja Abraha punya, yaitu di Son'a. Ya, maka atas kehendak Allah dihancurkan, dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil, alam tara kaifa fa, ya, dan seterusnya, Masya Allah, dan banyak luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, ada sebuah proses, ya, dalam perjalanan tugas kerasulan, ya, yang ini kemudian terekam, ya, terekam dari diri baginda Nabi, yang kemudian kita menyebutnya menjadi sunnah, sunnatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah ini adalah, ya, qauluhu, ucapannya baginda Nabi itu sunnah. Yang kedua fi'luhu, ya, yaitu tingkah laku, ya, tingkah laku, gerak-gerik, pekerjaan baginda Nabi itu juga semuanya sunnah. Yang ketiga adalah takriruhu, ya, ketetapan baginda Nabi. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak pernah melakukan, tapi Nabi melihat sahabat mengerjakan sesuatu dan Nabi mendiamkan. Ini berarti juga sunnah. Nah, kehidupan Nabi, ya, dari awal sampai akhir secara fisik ini adalah sunnah, ya. Dan dalam bahasa Al-Quran Allah mengatakan ini menjadi uswatun hasanah, ya. Dalam bahasa lain Al-Quran mengatakan secara umum terutusnya baginda Nabi ke alam dunia adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi nur, ya. Makanya Ibnu Hisam mengatakan minan nur bin nur ilan nur. Jadi kelahiran baginda Nabi itu minan nur, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena memang kalau dibaca itu silsilah baginda Nabi penuh dengan kesucian, ya. Kemudian bin nur, membawa cahaya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ilan nur, menuju kepada cahaya, kepada kebenaran. Sebab memang kelahiran Nabi menjadi era baru, ya. Dari era jahiliyah, ya, dari era kebodohan yang kita diinformasikan tidak ada zaman yang paling gendeng, yang paling bodoh dibandingkan kebodohan kehidupan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka lahirnya Nabi sampai kemudian terutusnya menjadi Rasul adalah menjadi era baru, yaitu tentang kebenaran, tentang cahaya, ya, tentang ketauhidan, dan seterusnya dan seterusnya. Menjadi penyelamat bagi umat manusia, ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, fase yang terakhir, ya, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah termasuk Ibnu Hisam, catatannya adalah kitab ini harus mengantarkan kepada kita yang membaca atau kita yang mendengarkan kitab ini dibaca atau kitab ini disimpulkan, kemudian kita memahami secara utuh, ya, tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kemudian kita salah membaca begitu tentang sejarah Nabi yang bukunya itu tidak jelas, ya. Hal lain yang disampaikan, ya, oleh banyak kitab termasuk dalam kitab ini,
ditulisnya sirah nabawiyah, ya, atau kitab-kitab lain yang juga cerita tentang baginda Nabi, ya, ini menimbulkan kebanggaan, ya, tentang beliau, ya, tentang pimpinan kita, tentang Nabi kita, Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ini berbeda dengan zaman nabi-nabi sebelumnya, ya. Maka sengaja Allah turunkan nabi kita di akhir zaman karena menuju kehancuran, ya. Dunia ini menuju kehancuran. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam akrobat, dengan segala macam orkestra iblis dan syaitan, begitu. Dan ini akan bisa dinetralisir dengan kita berqudwah, dengan kita mengaca, dengan kita melihat, ya, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mencontoh kalau timbul kebanggaan, ya. Setelah timbul kebanggaan, timbul kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah, Nabi kita, ya. Jadi di akhir kisah-kisah itu ujungnya adalah itu, ya. Dan seperti yang Allah sampaikan bahwa Nabi ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, bukan cuma kepada kita, tapi kepada seluruhnya, kepada jin, kepada malaikat, dan kepada seluruh makhluk. Walaupun la aqla lahum, makhluk-makhluk yang tidak berakal sekalipun. Ini yang menjadi subhanallah, ya. Nabi kita adalah makhluk terbaik. Nabi kita adalah orang yang paling sempurna, Bapak, ya. Ini jangan salah juga, Nabi itu makhluk terbaik khalqan, bukan cuma khuluqan. Kalau khuluqan jelas, akhlaknya Allah sudah sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Kalau kamu tanya akhlak Muhammad, itu Quran. Quran itu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi secara khalqan ini jangan, ini yang sering diserang, ya. Misalnya tentang perkawinan, ya kan, tentang kemiskinan, begitu. Masa Nabi miskin? Nabi begini. Ini yang kemudian tidak boleh kita salah dalam melihat keadaan kehidupan Nabi yang itu memang menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Ini tidak boleh salah, ya. Salah satu contoh, kita sering mendengar bahwa dalam kehidupan Nabi ada banyak peperangan, betul ya? Ada perang Badar, ada perang apa? Perang di Madinah itu ada yang kita suka ziarah itu Uhud, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada dan perang. Sehingga kemudian aduwullah wa aduwul muslimin, orang-orang yang membenci dan kemudian mencari-cari menuduh bahwa baginda Nabi, ya, termasuk ajaran Islam adalah ajaran yang senang dengan kekerasan dan peperangan, ya. Ini harus kita jawab begitu. Nabi itu jauh dari yang digambarkan senang perang, gitu. Nabi itu lembutnya luar biasa. Kalaupun ada peperangan dalam kehidupan sirah baginda Nabi, itu tidak dikehendaki dan tidak dimaui oleh beliau, begitu. Ini pembelaan, ini mempertahankan diri dan mempertahankan akidah dan syariah. Nabi harus membela, maka terjadilah peperangan, begitu. Nabi tidak pernah mau berperang, begitu. Maka bohong kalau kemudian Nabi digambarkan bawa bom, begitu, bahwa ada pedang. Enggak, Nabi itu lembutnya, masya Allah, ya. Ada sebuah cerita, ya. Begitu baginda Nabi wafat, ya, sahabat utama Abu Bakar Siddiq, ayahanda dari Siti Aisyah
istri baginda Nabi, tanya kepada baginda Nabi, ya Aisyah, ya Aisyah, alimni, kata ayahnya Abu Bakar, ya Aisyah, ceritakan kepadaku satu saja akhlak suamimu, akhlak baginda Nabi yang mudah-mudahan aku bisa lanjutkan dan aku bisa tiru. Kemudian Aisyah cerita, ayah, suamiku itu sering aku lihat setiap hari waktu hidupnya itu mendatangi seorang perempuan tua di pojok dekat Masjid Nabawi. Iya. Dan setauku perempuan itu adalah Yahudi. Begitu. Yahudi, dan kerjaannya tiap hari mencaci maki, menghina dan menjelek-jelekkan suamiku. Tapi setiap hari itu pula suamiku baginda Nabi datang ke sana membawa makanan dan menyuapi. Sini ini. Baik. Akhirnya satu hari Abu Bakar mendatangi si perempuan tua membawa makanan. Didekati dan didengarkan apa yang diucapkan oleh sang perempuan tua, wa fi riwayatin a'ma, buta. Begitu. Didengarkan Abu Bakar betapa mulutnya mencaci maki, menghina, menzolim, segala macam keburukan-keburukan, bahasa-bahasa yang sangat tidak layak ditimpahkan, ya, disematkan kepada seorang yang bernama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa saat, beberapa menit, ya, Abu Bakar ini kan orang yang sangat mencintai baginda Nabi. Orang yang dicintainya dihina, bergetar, Pak. Mendidih. Bahasa kita kurang ngajar juga nih nenek-nenek. Tapi ditahan karena niatnya Abu Bakar Siddiq ingin melanjutkan akhlak baginda Nabi, orang yang diikutinya, yang dikuduahnya dan dicintainya. Kata Abu Bakar, ibu istirahat gitu, makan. Disuapin Abu Bakar, disuap. Begitu makanan sampai ke mulutnya, langsung ditepis sama si perempuan tua itu, gitu. Karena ternyata getaran emosi Abu Bakar mengalir ke tangan dan kemudian terasa berbeda, tidak seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelembutannya. Kamu bukan orang yang kemarin menyuapi aku. Kamu siapa? Itu. Sambil menahan dan kemudian meredakan emosi, Abu Bakar mengatakan, wahai ibu, ya, orang yang kau caci maki, orang yang kau hujat, ya, hari ini sudah wafat, ya. Dan saat itu dialah Muhammad yang kau caci maki, tapi dialah juga yang mensuapi kamu, ya. Dialah yang kasih makan kamu tiap hari dengan kelembutannya, dengan segala macam, ya. Jadi betapa lembutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq saja yang disematkan oleh Nabi sebagai sahabat terbaik, sebagai sahabat utama, ya, ashabul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi adalah min ahlil jannah. Orang yang Nabi sampaikan apabila ditimbang pahalanya Abu Bakar, keikhlasannya Abu Bakar, sabarnya Abu Bakar, kelomanannya Abu Bakar ditimbang dengan manusia sedunia, kata Nabi, rasanya masih menang Abu Bakar Siddiq. Begitu. Jadi Abu Bakar saja ternyata enggak bisa, ya, tidak mampu sampai pada titik akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu inti daripada kemudian ketika kita membaca sirah nabawiyah, ya, bagaimana kita mengikuti, ya. Ada satu juga pesan baginda Nabi kaitan dengan kehidupan kita di akhir zaman. Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
orang Islam yang sempurna, orang Islam yang baik, ya, adalah ketika saudaranya, orang lain itu aman, selamat, tidak terganggu dari mulutnya dan dari tangannya. Artinya apa? Ya, Nabi sangat memesankan kepada kita tentang akhlak. Ya, ini di Sirah Nabawiyah yang lain ditulis. Ya, sebab memang kata guru-guru kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, akhlak terakhir. Ya, akidahnya oke, syariatnya oke, terakhir akhlaknya. Ya. Nah, Nabi mengatakan akhlakmu harus kau urus, mulutmu harus kau jaga, tanganmu harus kau jaga. Ya. Hari ini kita ada di era digitalisasi. Ya. Mulut mungkin nggak ngomong karena kita di kamar sendirian. Tapi ketika handphone kita buka, WA, IG, Twitter dan lain sebagainya, kemudian kita baca berita, ya, ini sungguhnya kita sedang ngomong, kita sedang diomongin, diinformasikan oleh pengirim tentang bla 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 bla, begitu kan? Gitu. Nah, kalau berita ini tidak benar, kalau berita ini fitnah, kalau berita ini adalah aib tentang orang lain, aib Pak, jangankan benarnya, jangankan salahnya, benarnya saja harus kita jaga. Kita yakin betul bahwa teman kita itu begitu, ya, benar dia begitu, itu wajib kita jaga. Apalagi kemudian, ya, baru berita doang, baru katanya teman kita begitu, masuk di handphone kita share di grup, 100, berarti kita sedang ngomong kepada 100 teman kita. Share lagi ke grup 100, kita sedang ngomong kepada 100 orang kita. Ya. Ini salah satu bagaimana kita memperlakukan menjaga akhlak. Jangan sampai ini dunia teknologi kemudian menjadi bermata dua yang mencelakakan kita, ya. Jadi artinya kalau mulut jelas, ya, ngomongnya jelas, menyakitkan, menghina, kedengeran suaranya. Tapi kata Nabi, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya, tangan kita. Jadi ini bisa jadi masalah, ya, bisa menjadi masalah buat kita ketika misalnya ada berita-berita yang belum tentu benarnya, belum tentu sahihnya, dan itu menyebarkan aib orang lain. Maka ketika kita share, sama kita berarti sedang membuka aib orang lain, dan ini menjadi dosa turunan, menjadi sayyiatin jariyatin, menjadi sayyi'ah, menjadi dosa jariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini salah satu pesan terakhir dari berbagai macam kitab sirah nabawiyah tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bapak sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah sebutnya, ya, bukan selamat. Kalau selamat enggak bisa lah, kita susah. Tidak celaka, ya. Luka-luka itu pasti, ya. Tidak celaka saja, tidak menjadi kufur kita, tidak menjadi musyrik kita, tidak menjadi murtad kita, itu udah alhamdulillah, ya. Karena memang teknologi luar biasa. Ini menjadi orkestra iblis. Iblis sedang terakhir, di detik-detik terakhir, ya. Kalau kayak film, ini hampir selesai film, ya. Selesai film, ya. Banyak guru-guru kita menyampaikan
ini sudah saatnya. Ya, Pak, ada satu keterangan ya bahwa turunnya Al-Masih Ad-Dajjal ya, makhluk yang paling dan sudah diinformasikan itu ketika ada musibah, yang musibah itu semuanya Pak sedunia. Lepas direkayasa atau tidak, ini baru terjadi dalam catatan sejarah kehidupan manusia, baru terjadi pada tahun ini. Ya. Tidak pernah ada musibah yang musibah itu merata hampir di seluruh permukaan dunia. Dulu ada, mungkin cuma negara tertentu, kita tidak. Dulu ada musibah, cuma India, Arab Saudi tidak. Dulu cuma Arab Saudi, tapi Indonesia tidak. Dulu Indonesia kena, mungkin Cina tidak. Tapi hari ini ya, musibah itu merata hampir di seluruh dunia. Dan dalam satu keterangan kata baginda Nabi, ini menjadi ciri bahwa akan menjadi sebuah fakta, akan ada sebuah tanda-tanda seperti yang sudah diinformasikan oleh baginda Nabi ya, turunnya Al-Mahdi, turunnya Dajjal, nanti nuzulu Isa alaihi salam. Walaupun dia bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, iblis dan syaitan ini sedang mati-matian. Seluruh kekuatan, seluruh ilmu, seluruh kesaktian dikerahkan. Ini yang jadi korban kita semua. Ya. Udah iman kita tipis, ilmu kita sedikit, iya kan? Jadi kalau ke bahasa berantem, Pak, tinggal ronde terakhir pertandingan, pasti sang petarung, ya, karena dia pengen menang, dia akan keluarkan seluruh kemampuan dan kekuatannya karena ingin memenangkan pertandingan. Kebenaran dan kebatilan pertandingan setan iblis dengan kebenaran dinul Islam. Ya, ini detik-detik terakhir kehidupan dunia. Ya. Walaupun juga kalau hitungan tahun masih lama juga, begitu ya. Maka ini menjadi orkestra, menjadi apa tadi, permainan iblis yang luar biasa. Makanya mari sama-sama kita jaga kita, anak kita, keluarga kita dan segala macam. Janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang celaka, musyrik, murtad atau kafir. Yang mungkin itu kadang-kadang tidak terasa. Kita masih merasa menjadi mukmin, kita masih merasa sebagai orang Islam, tapi sesungguhnya ada perbuatan kita, ya, yang itu sesungguhnya seperti yang dikhawatirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu barangkali saya tidak bisa membaca lengkap tentang As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisam. Bapak-bapak silahkan nanti kita memiliki ini, buku ini tentang sejarah bangsa. Terserah, mau Ibnu Hisam silahkan, ada buku-buku lain. Termasuk ada yang versi bahasa Indonesia, ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi penuntun kita ya. Dan Bapak, ini orkestra lagi. Jangan terpengaruh. Ya, ini kadang-kadang di dunia politik, di dunia baginda Nabi tidak bisa disandingkan, disamakan dengan makhluk lain. Hebat mana Nabi Muhammad dengan? Enggak bisa. Itu pertanyaan yang salah. Baginda Nabi kita ya tidak bisa disamakan dengan orang lain. Jadi ketika ditanya maka itu menjadi salah. Gitu. Menjadi salah ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Sesuai dengan informasi dari panitia, silahkan ada sesi diskusi. Mudah-mudahan saya bisa membawa pencerahan dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua di majelis ilmu ya, dan mudah-mudahan menjadi investasi, menjadi simpanan pahala kita semua indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada pertanyaan. Langsung ini nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang diterangkan tadi oleh Pak Ustadz isinya sangat benar-benar bermanfaat dan sungguh memang sangat mengerikan bahwa bagaimana keadaan zaman sekarang ini. Kalau kita lihat tadi sejarah-sejarah perkembangan Islam di negara-negara lain, seperti kita lihat Islam di Spanyol yang pernah berjaya lalu jadi tak berdaya, yang tadinya 99% umat Islam sekarang kita lihat menjadi 1%. Ini memang benar sangat nyaris bagaimana perkembangan Islam akan memang dirongrong. Tadi diuraikan oleh Pak Ustadz bahwa kita ini hanya tinggal satu titik untuk kita harus mendekatkan diri kepada Allah, jangan terpengaruh dengan politik. Akan tetapi di Indonesia ini yang Islamnya begitu hebat, kita lihat bersama-sama mungkin akan terrongrong oleh partai-partai politik. Jadi bagaimana perkembangan ini menurut Pak Ustadz, mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, memang itulah perjalanan sejarah ya. Tapi sejarah itu kan tidak serta-merta ya. Artinya qadarullah. Kehendak Allah itu diletakkan kepada ikhtiar manusia. Tadi Spanyol Istanbul gitu kan. Ada Andalus dan Pak, hari ini yang lebih mengerikan, yang paling mengerikan di tanah suci. Tadinya saya tidak percaya, Pak. Tanah suci, apa iya? Masa iya? Begitu. Makanya inilah, memang ini orkestranya udah luar biasa, begitu ya. Nah, Nabi pernah mengatakan bahwa kehancuran seseorang atau kehancuran siapapun itu tidak lepas dari 3 hal, ya, tahta, harta, tahta, dan wanita. Itu kan? Ini memang menjadi senjata iblis. Ya, bagaimana tahta, jabatan. Ngomong partai politik bicaranya merebut kekuasaan. Begitu kan? Yang kedua perempuan. Hari ini iklan apapun namanya pasti yang nempel perempuan. Iklannya ban mobil, gambarnya perempuan. Memang luar biasa. Hari ini perempuan menjadi alat paling canggih, alat paling mujarab meruntuhkan. Ya. Bohong Pak, kita tidak terpengaruh dengan perempuan. Selama kita masih manusia normal, begitu. Ya. Iblis itu lebih alim dari kita, lebih profesor dari profesornya kita. Ya. Iblis itu gurunya malaikat. Nah, kaitan dengan kondisi negara kita, sekemampuan kita, seperti yang sudah diajarkan sama baginda Nabi, ya kita harus itu, harus merubah. Merubahnya apa? Quran sudah kasih petunjuk, begitu kan? Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Ajaklah orang-orang yang menurut kita itu nggak benar, ini sesat. Wah, ini nih nggak beres nih, partai ini nggak beres nih. Begitu. Pak, jangan cuma dicaci maki, dosa kita. Kita benerin, nggak, caranya gimana? Kita ajak, begitu. Kita ajak. Dicaci maki makin gede. Iya kan?
di medsos dia maki, menang lagi. Begitu kan? Caranya Nabi sudah ajarin begitu. Ajarin. Saya kemarin sempat diundang waktu awal DPRD kota. Saya diundang Majelis Ulama pada acara pelantikan anggota DPR Kota Tangerang. Ya. Paling banyak ternyata siapa? Hari ini hampir berimbang. Ya, di Kota Tangerang Muslim dan non Muslim itu hampir berimbang. Begitu. Jadi kadang-kadang kita caci maki doang gitu. Tapi kita tidak punya caranya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Begitu, ya. Kita sih nggak usah ngomong politik. Kita wilayahnya apa? Dakwah. Saya ngomong dakwah. Dan Nabi mengatakan ad-dakwah wajibatun alayya wa 'ala man ittaba'ani. Dakwah itu ngajak kepada benar itu menjadi kewajiban saya dan menjadi kewajiban orang yang mengaku pengikut saya. Ya. Dakwah ini bukan cuma ngomong kayak saya. Dakwah itu ada yang bilhal, iya kan? Ada yang bilmal. Pak, ini saya punya santri. Ya, dibandingkan dengan ada orang punya pabrik, karyawannya 1000. Pak, tajaman dia dakwahnya. Saya ceramah, itu nggak terlalu ngaruh. Hari ini Pak, kalah. Apalagi milenial. Tapi kalau saya punya karyawan, saya punya pabrik, karyawan saya 1000, itu gampang sekali saya dakwah di sana. Saya bilang karyawan saya harus muslim semua. Selesai dong, clear. Non muslim nggak bisa jadi karyawan saya. Karyawan wajib sholat semua, clear. Bahwa awalnya terpaksa, nggak ada urusan. Tapi lama-lama sholat semua karyawan saya. Dan lama-lama terbiasa dia. Karyawan saya yang perempuan wajib pakai jilbab. Dakwah saya. Begitu. Ternyata tajam Pak. Nah hari ini yang kaya itu bukan kita. Yang kaya dia. Kita kan teriak-teriak doang. Ya. Makanya kadal fakru ayyakuna kufran. Begitu. Makanya agama kita sebenarnya memotivasi umat Islam ini harus kaya. Umat Islam ini harus menang. Gitu. Harus kaya. Kalau kaya kita bisa berbuat banyak. Rukun Islam yang keempat, yang ketiga zakat. Zakat itu bisa kita laksanakan kalau kita punya duit. Kalau kita kaya, kalau kita nggak punya uang, kita nggak ada judulnya zakat. Begitu. Agar kita menjadi muzakki, orang-orang yang berzakat, berarti kita harus kaya. Begitu. Walaupun kekayaan juga bermata dua. Dia bisa menjadi berbahaya, menjerumuskan orang, menjadi sombong segala macam bla 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 dan seterusnya. Begitu. Dan kita bersyukur Pak menjadi warga Indonesia. Pertama secara karakter kita punya karakter ketimuran. Kalaupun kita berbeda pendapat paling main lempar-lemparan batu. Iya Pak. Pak di negara lain beda pendapat main tembak-tembakan. Sama-sama alasannya agama. Mohon maaf di Suriah saudara kita. Masya Allah sedih kita Pak. Di Yaman Muslim semua Pak. Mereka keyakinannya beda, pemahamannya beda. Mereka tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Ini yang harus kita rawat, keindonesiaan. Gitu. Ini yang menjadi rahmat dari Allah juga negara kita. Kita Allah takdirkan menjadi negara yang punya karakter yang tidak seperti orang. Ya, begitu. Ya. Kita juga harus curiga dari. Jadi memang dakwah itu apa? Cara-cara merusak Islam itu semua digunakan. Ekonomi oke. Perempuan diimpor terus ke sini. Diimpor perempuan-perempuan yang cakep-cakep dikirim ke kita. Ya. Terus orang kaya dikirim ke sini. Ya. Dan seterusnya. Jabatan dan sebagainya ya. Jadi ikhtiar kita. Begitu Pak ya. Gitu. Saya pikir kita harus pakai petunjuk baginda Nabi dan Al-Quran ya. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Kalaupun terjadi mujadalah, terjadi perdebatan, itu perdebatan yang jangan membuat perpecahan ya. Di kita alhamdulillah. Dan harus kita jaga Pak. Masya Allah. Saya pernah lagi jalan ke ujung kulon, saya ketemu ada warga dari negara mana ya Pak,
itu sedang dikarantina sama pemerintah Pandeglang. Ternyata itu warga Afghanistan yang mereka kabur dari negaranya sekeluarga, naik perahu, perahu cuma apa adanya. Jadi bismillah, di negaranya udah nggak aman Pak. Jangankan ngomong ekonomi, jangankan ngomong ngaji Pak, nyawa saja udah susah mereka. Mereka kabur sekeluarga, anaknya mantunya kabur naik perahu. Bismillah, kalau tenggelam ya mati, kalau selamat ya alhamdulillah nyampe. Terdamparlah mereka di ujung kulon. Masya Allah Pak, nggak ada negara kalau perang ya. Dan dalam catatan sejarah tidak ada peperangan, kalaupun ada penaklukan itu penaklukan yang lunak sebenarnya, kayak Ziyad bin Tariq, kemudian Al-Fatih di Istanbul, itu tidak kekerasan kecuali mereka melawan begitu. Itu ya, mudah-mudahanlah kita, dan hari ini kita menjadi contoh dari dunia Islam yang paling damai di dunia. Tidak ada negara, bangga kita, bangga, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya pertanyaannya ya. Dilanjutkan Pak Kiai dengan doa. Nah, doa ditutup Pak Kiai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna ala dinil Islam, wa sabbitna ala dinil Islam, wa sabbitna ala dinil Islam, wa amitna bi husnil khatimah, wa amitna bi husnil khatimah, wa amitna ala ahli sunnati wal jamaah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ashabana wa man awsana mid du'a min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wad dhairi wat tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.